lek teng kamar mandi, teng jeding, ini kadang-kadang metu ilham itu. Ting, nah langsung metu ide-ide, cemerlang ide nih. Makanya sering-seringlah iktikaf di kamar mandi. Nah, amal supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan baik, supaya kelihatan hebat. Nah, ya sekarang jangan minta pahala dari aku. Jangan minta pahala dari Allah, minta pahala dari orang itu. Nah, begitu. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang sumringah, yang ceria, sing nyeneng nih ngoten lho. Nek ketemu aja megedut ya. Untuk amal kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang diterima dan akan bisa kita nikmati hasilnya, pahalanya di akhirat, maka harus didasari dengan ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Apa itu ikhlas? Memurnikan. Tidak ada campuran-campuran kepentingan-kepentingan yang kepentingannya itu baliknya ke dunia. Kalau ada tujuan lain untuk ini dan itu, tapi ujung-ujungnya adalah akhirat, masih bisa itu. Yang lainnya itu sebagai perantara saja. Harus ujung-ujungnya, akhirnya, terakhirnya adalah akhirat. Alias terakhirnya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu baru dinamakan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka potensi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan kepada kalian ya adalah syirik, mensekutukan Allah tapi yang kecil. Syirik tapi asghar, syirik kecil. Ini sahabat bingung ini. Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan syirik tapi kecil ini? Mas syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Qala riya. Riya, pamer. Amal tapi kepengen dilihat sama orang. Amal tapi pengen diakui sama orang. Amal tapi pengen kelihatan wah sama orang. Pengen cari perhatian tapi dari orang, dari makhluk. Yaqulullah ta'ala lahum yauma yujazil ibad bi amalihim idhabu ilal ladina kuntum turaun lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khaira. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari Allah membalas amal-amal hambanya dengan perbuatan mereka di akhirat. Ketika sudah mau dibalas dengan amal masing-masing, dapat pahala, dapat ganjarannya, dapat balasan yang istimewa. Ternyata Allah berfirman kepada mereka, kalian, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian caper dulu kepada mereka di dunia. Kalian kan dulu amal ini capernya kepada mereka, amal ini tujuannya untuk mereka. Ya sekarang pergi aja kepada mereka dan perhatikanlah, lihatlah apakah kalian akan temukan balasan yang baik dari mereka. Coba lihat aja. Amal supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan baik, supaya kelihatan hebat. Nah, ya sekarang jangan minta pahala dari aku. Jangan minta pahala dari Allah, minta pahala dari orang itu. Nah, begitu. Nah, kira-kira gimana? Allah mengatakan, ya coba mintalah balasan kebaikan dari mereka. Apakah ada kebaikan dari mereka? Bisa balas tak mereka itu? Yang kalian caper cari perhatian dari mereka. Ini adalah teguran keras ya. Nah, teguran keras bagi kita ya Allah. Nah, kemudian
Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar bin Abi Maryam dari Damrah bin Khubaib, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ini dia. Innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah wa yastaghfirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah taala min sultanih. Sesungguhnya para malaikat itu kan ada malaikat yang memang ditugasi oleh Allah itu untuk menjaga amal, ngangkat amal, diletakkan ke tempat yang memang disediakan oleh Allah. Berarti amal-amal kita ini setelah ditulis, nanti dijaga, diangkat, disimpan, dijaga oleh malaikat di tempat-tempat tertentu. Tentu saja yang tahu Allah, kita tidak tahu ya. Diangkat, dan malaikat tersebut ketika mengangkat amalnya ini, amal manusia hamba ini, maka malaikat ini menganggap, wah betapa banyaknya amal ini. Dan betapa bersihnya, betapa luar biasanya. Pahalanya segini banyak. Nah, ini malaikat bilang gitu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala fayuhillahu ilaihim. Allah mewahyukan kepada para malaikat, innakum hafadatun ala amali abdi. Sesungguhnya kalian adalah malaikat-malaikat yang menjaga terhadap amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sedangkan aku adalah zat yang memperhatikan apa yang ada di dalam hati mereka. Inna abdi hada lam yukhlis li amalahu. Sesungguhnya hambaku ini yang amalnya banyak dan luar biasa sampai malaikat heran-heran tadi. Ini hambaku ini tidak memurnikan amalnya untukku. Faktubuhu fis sijjin. Maka catatlah orang ini di dalam sijjin. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi sijjin. Ya, orang baik tempatnya naim. Innal abrara lafi illiyin ya. Wa innal fujara lafi gimana? Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi sijjin. Nah, sesungguhnya orang-orang baik berada dalam naim, kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang jelek tempatnya sijjin. Sijjin ini tempatnya orang-orang jelek. Nah, kalau kita preman-preman setelah ditangkap polisi tempatnya di mana? Di penjara lah, itu dia. Ini orang-orang jahat kalau sudah ketangkep mereka tempatnya adalah di sijjin. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang amalnya bagus dan banyak tadi, sampai malaikat heran-heran, ternyata Allah berfirman, aku yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia enggak memurnikan, tempatnya ini di sijjin. Akhirnya orang ini masuknya ke sijjin. Kemudian, wa yas'aduna bi amali abdin fayastakillunahu wa yahkirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu syaa Allah min sultani. Jahim ya. Innal abrar lafi na'im wa innal fujar lafi jahim. Naam. Kemudian kita lanjutkan tadi mana tadi? Sesungguhnya hambaku ini malaikat itu mencatat amal. Terus kemudian mengangkat amal tersebut ke tempat yang sudah disediakan, Allah yang tahu. Dan malaikat tersebut menganggap sedikit dan meremehkan. Wah, amal apa kayak begini nih? Nah, amalnya kecil, tidak berguna, kecil amal begini. Tapi ya memang malaikat tidak pernah maksiat. Sekecil apapun tetap diangkat, ya kan? Ini amal kecil-kecil. Tapi tetap sampai dianggap amal apa begini nih. Tapi tetap malaikat ini tidak tahu yang gaib, hadirin. Yang tahu yang gaib itu hanya Allah. Kok ada malaikat tahu gaib? Karena mereka dikasih tahu oleh Allah. Malaikat itu enggak tahu kapan ajal kita, enggak tahu.
Tapi kok enggak pernah malaikat salah sasaran? Nah, karena mereka dikasih tahu, ada kitabnya. Ya, mereka catat di Lauhil Mahfud itu. Nah, catatan-catatan tersebut, ya. Nah, ini termasuk ini mencatat amal kecil ini. Wah, yes, tapi ya, amanah malaikat itu enggak pernah maksiat, tapi dianggap kecil. Ternyata ketika dia angkat sampai ke tempat yang Allah yang tahu, fayuhillahu ilaihim, Allah mewahyukan kepada mereka, innakum hafadzatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsih, inna abdi hada akhlasa li amalhu faktubuhu fil illiyin. Sesungguhnya kalian adalah yang menjaga terhadap amal hambaku dan aku yang memperhatikan apa yang ada dalam hati hambaku ini. Sesungguhnya hambaku ini memurnikan amalnya untukku. Maka catatlah dia di Iliyin. Iliyin ini tempatnya orang-orang baik. Nah, walaupun amal sedikit tapi tetap catat dia sebagai orang-orang yang Iliyin. Di tempat Iliyin, orang yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda begini, la tahqiru minal ma'rufi syai'an walau antalqa ala akhika biwajhin thalik. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang sumringah, yang ceria, sing nyenengne ngoten lho. Nek ketemu aja megedut wong seneng ketemu langsung sumpek. Nular sumpeke. Ojo, berarti walaupun kita ini sumpek-sumpek tapi ketemu wong sing sumringah gitu. Wong sumpek delok awake dhewe seneng. Ojo tambah wong seneng delok awake dhewe senep. Jangan, ya. Jangan remehkan hal kebaikan sekecil apapun. Jangan-jangan di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini tadi. Malaikat menganggap amal apa kayak begini, ternyata ini diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab menjadi baiknya kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya. Yang ikhlas itu gimana sih? Ikhlas itu melakukan sesuatu hal karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal karena Allah, kira-kira Allah itu males enggak? Allah enggak mungkin ingkar janji. Setiap kebaikan dikasih balasan minimal 10 kali lipat, itu minimal. Bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lipatan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak pernah ingkar janji. Enggak mungkin ingkar janji. Dan Allah enggak mungkin enggak tahu. Kalau saya enggak tampakkan, nanti enggak tahu jangan-jangan. Enggak mungkin Allah enggak tahu. Allah Maha tahu. Berarti enggak perlu sampai sebar-sebarno itu. Enggak jangan-jangan enggak tahu kok. Wah. Jangan-jangan salah sasaran. Enggak mungkin Allah salah sasaran. Ya? Enggak mungkin Allah salah sasaran. Dan Allah kalau ngasih itu berlipat ganda. Bukan dikasih satu balasan, satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan, bukan, berlipat-lipat. Kalau kita amalnya karena Allah, aman Pak, aman. Tidak mungkin Allah akan sia-siakan amal kita. Kita ini kadang-kadang kan enggak, kita ini kadang-kadang kan bingung. Kita kasih beberapa orang, kita kasih beberapa contoh orang-orang yang beramal sedikit tapi murni karena Allah. Walaupun sedikit, ya. Contoh, kita kasih contoh. Hujatul Islam, Al-Imam Ghazali, Abu Hamid, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali itu. Nah, Imam Ghazali itu. Karya kitabnya luar biasa, alim luar biasa beliau, ahli ibadah. Nah, beliau itu ternyata ketika sudah meninggal dunia, ada orang mimpi ketemu sama beliau, ditanya, bagaimana, apa yang diperbuat Allah kepada Anda? Jawaban beliau apa? Allah mengampuni aku. Sebab apa? Sebab beliau ketika menulis salah satu kitabnya, itu kan kalau dulu polpen itu kan dicelup-celup. Polpen tutul itu. Apa itu namanya?
pakai mangsi itu loh, tutul-tutul itu. Kan dulu kan begitu. Ada tintanya di ujung pena, ya kan? Ternyata ada lalat, kehausan, minum. Imam Ghazali, tahan dulu, jangan ditulis dulu. Ini lalat, kehausan, kasihan. Wes, tak apa-apalah. Ini biar minum dulu, seger, nanti lanjutkan nulis lagi. Disedot itu sampai habis, baru dia tulis lagi. Ada orang tahu enggak? Enggak ada orang tahu. Enggak ada orang tahu. Tapi ini murni. Beliau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang tahu. Dan ini kecil. Tapi ternyata beliau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Imam Syari As-Sakoti, bagaimana kisah taubat beliau? Beliau ketemu ada lafadzul jalalah, ya, lafadz Allah begitu di kertas, ternyata terbuang, tercecer di bawah. Beliau ambil, ada lafadz Allahnya. Beliau bersihkan itu. Kemudian dikasih minyak, dibersihkan, dikasih minyak, kemudian disimpan di tempat atas yang mulia, yang terhormat. Ternyata sebab hal tersebut tayyabtani utayyibuka kama tayyabtani, aku akan wangikan kamu sebagaimana kamu telah mewangikan aku. Mewangikan asma Allah, maka Allah mewangikan dia. Subhanallah. Diangkat namanya setinggi-tingginya, kita sebut sampai sekarang, padahal sudah berapa ratus tahun itu beliau itu. Sampai sekarang jadi percontohan beliau. Dan sebab tobatnya beliau dari amal yang kecil, Pak. Tapi murni. Bukan pencitraan. Ini memang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kecil-kecil tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Oleh karenanya disebutkan begini, al-hasanatu ba'dal hasanati jazaul thawabul al-hasanatu thawabul hasanati ba'dal hasanati al-hasanatu thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, begitu. Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan daripada perbuatan kebaikan yang pernah kita kerjakan adalah akan ada kebaikan setelahnya. Kita pernah melakukan suatu kebaikan, gitu. Maka kalau ternyata itu diterima, siap-siap kita akan melakukan kebaikan berikutnya. Sesuatu yang remeh tadi, tapi diterima, siap-siap aja. Kita akan menjadi orang yang ahli kebaikan. Kenapa? Ternyata ada amal kebaikan yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi itu. Kebaikan-kebaikan tersebut akan brodol, ya, ngebrol. Kita akan menjadi ahli khair, menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan politik-politikan pinter-pinteran. Jangan. Ada misalkan begini, enggak apa-apa kalau kita amal ikhlas itu sulit. Ada yang begitu. Ini medeni, Pak. Jangan ikhlas dulu, nanti terakhir baru kita ikhlas. Iya sampai teko terakhir, tengah-tengah game over. Apa yang kita bawa ini? Pak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini digoda oleh musuh seteru kita, seteru abadi. Musuh berat, syaitan. Syaitan ini mulai dari zaman dulu pun pinter, Pak. Dari zaman dulu itu pinter. Bahkan termasuk saking pinternya niku para malaikat itu kagum dengan iblis ini, dulu namanya Azazil. Lah kalau misalkan Azazil mulai zaman dulu, sebelum Nabi Adam diciptakan itu, seandainya setiap hari tambah satu ilmu, Pak. Sekarang ini berapa ilmu yang dimiliki? Nah, kita mau pinter-pinteran kadang-kadang.
Wis ojo ikhlas dhisik, engko terakhir baru ikhlas. Jangan-jangan kayak bar seso bal ambin Mbak Uro. Naudzubillahi min dalik dak popo engko maring ini tobat mati ternyata suul khotimah. Naudzubillahi min dalik. Jangan sedikit ikhlas, ndak ada orang yang tahu, khusus untuk Allah, nanti yang lain Allah yang atur. Gitu aja sudah. Ndak usah kayak begitu. Murnikan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya Allah yang atur. Allah yang balas. Allah yang bagaimana kita akan menjadi orang yang baik. Kita ini harus ta'awud, harus meminta perlindungan dari syaitan. Syaitan ini hadirin hadirat rahimakumullah kadang-kadang ngasih umpan loh, sebagai penutup ini ya. Kadang-kadang syaitan itu ngasih umpan kepada kita. Kadang-kadang dikasih seakan-akan itu ilham. Seakan-akan. Ya. Contoh, kula paringi contoh. Jenengan pas salat niku, nggih, jenengan pas salat niku. Kan banyak ilham yang keluar. Masya Allah. Nggih. Barang hilang salat ketemu. Arepe amal soleh. Niku langsung engko ngene. Pas salat. Wah, ikan jane nek salat iki pikiran tokcer. Betul nggih? Nggih. Bar salat lali. Malih akhirnya lek pas salat fokus kita bukan ke gerakan salat atau bacaan salat, bukan, tapi ilham-ilham itu tersebut melalaikan kita dari salat. Hati-hati niku. Atau yang kedua, lek teng kamar mandi, teng jeding, ini kadang-kadang metu ilham itu. Ting, nah langsung metu ide-ide, cemerlang ide nih. Makanya sering-seringlah iktikaf di kamar mandi. Padahal kamar mandi ini tempatnya syaitan. Nah, kok enak ide-ide loh, itu pancing Pak. Wow, arepe minter-minteri syaitan. Padahal anjuran Kanjeng Nabi tidak begitu. Ini Kanjeng Nabi niki apa yang dianjurkan oleh beliau yang terbaik untuk kita, ngoten lho. Kan ngoten, lek salat sing hudur, ampun mengo-mengo rono-rono pikirane. Lek teng jeding secukupnya, habis itu keluarlah. Kan ngoten, masuk juga suruh ta'awud, minta perlindungan dari syaitan. Lagi kok lek nak jeding akeh ilham, akeh wangsit dan pangsit. Akhirnya suwi iktikaf nanggung jeding. Lah ndak begitu. Itu mancing itu bagaimana sih? Mancing itu ngasih umpan kecil, korban kan ngasih ikan kecil-kecil itu dikasihkan, ya. Harapannya dapat ikan yang lebih besar, betul? Itu mancing begitu. Kadang-kadang syaitan itu korban, dikai bocoran-bocoran, titik-titik, ilham. Oh iya ilham. Tapi harapannya adalah kita terpancing akan kita kehilangan sesuatu yang besar. Syaitan akan dapat sesuatu yang besar. Ngoten nggih? Berarti pun mboten usah nikah-neko niku mboten usah. Amal lillahi taala. Mboten ikhlas diikhlas-ikhlasne. Mboten usah politik-politikan kalih syaitan niku. Ya lek menang. Syaitan pengalamane ribuan tahun, jutaan tahun. Lek kalah. Jangan-jangan gitu. Pun ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, entah mana amal kita yang ikhlas dan diterima oleh Allah, harapannya adalah dari satu amal kecil ini yang kita persembahkan murni karena Allah Subhanahu wa taala akan membawa dampak yang luar biasa kepada kita. Kita menjadi orang yang semakin baik lagi. Ngoten insyaallah nggih. Nggih, jangan-jangan naudzubillah, jangan-jangan kelihatannya banyak tapi ternyata enggak diterima kan senep nggih Pak nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya selamat. Mugi-mugi semuanya menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya diparingi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ngoten saking kawula, apabila ada kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.